Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di YouTube channel Khalifa. Di video kali ini sesuai dengan judul thumbnailnya adalah Bu Alifa akan membagikan referensi narasi raport semester 2 untuk anak usia dini di kurikulum Merdeka pastinya. Jadi Bapak Ibu guru yang penasaran bagaimana sih narasi raport di semester 2 ini, jadi simak videonya sampai habis ya. Bapak Ibu guru PAUD di seluruh Indonesia. Jadi di sini Bu Alifa akan memberikan referensi narasi raport semester 2 untuk anak PAUD kurikulum Merdeka pastinya. Dan di sini contohnya adalah untuk anak usianya 5 sampai 6 tahun ataupun TKB yang akan nantinya naik ke SD kelas 1 atau meneruskan jenjang di SD kelas 1. Nah, Bapak Ibu guru perlu diperhatikan untuk menulis narasi raport PAUD ya. Nah, ini ada panduan laporan hasil belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi, ini merupakan acuan kita bagaimana sih cara membuat narasi dengan baik. Nah, ini adalah berikut contoh narasi yang menjadi inspirasi bagi pendidik untuk menjelaskan hasil belajar peserta didik berdasarkan elemen capaian pembelajaran ya. Nah, ini contoh narasinya. Nah, keterangan yang pertama, hal-hal yang sudah dikuasai ataupun dipelajari peserta didik selama kurun waktu tertentu. Nah, di narasi ini harus memuat 4 hal ini. Yang kedua, bukti yang mendukung peserta didik telah menguasai atau mempelajari tujuan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Nah, jadi kita kasih contohnya. Kemudian, capaian yang belum teramati atau belum muncul peserta didik dan perlu distimulasi pada kurun waktu tertentu, serta tindak lanjut apa yang akan kita lakukan sebagai pendidik untuk menstimulasi capaian yang belum muncul tersebut. Nah, dan kemudian yang keempat, nah ini rekomendasi yang dapat diberikan untuk orang tua agar dapat membantu mengembangkan kemampuan peserta didik selanjutnya. Ini adalah acuan kita, hal-hal apa saja yang harus kita tulis di narasi raport PAUD. Oke, langsung aja kita masuk ke narasi raportnya ya. Ini untuk semester 2 di TKB di mana anak ini akan melanjutkan pendidikan di SD ataupun di kelas 1. Nah, perlu diketahui ya Bapak Ibu guru bahwa di semester 2 ini bisa ditampilkan kemampuan anak, apakah ada kemajuan. Nah, ini kita munculkan beberapa hal yang dikuasai atau hal yang nampak di semester 2 untuk perkembangan nilai agama dan budi pekertinya ya. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah pada akhir semester genap di TKB ini Adawiyah dapat melaksanakan kegiatan ibadah agama Islam yang dianutnya dengan disiplin dan penuh semangat. Kemudian kita berikan contohnya ya, ia juga dapat menunjukkan perilaku baik sesuai dengan nilai agamanya dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan, perilaku seperti santun kepada gurunya, selalu mengucap salam ketika datang dan pulang sekolah, jujur, saling berbagi, dan suka menolong temannya. Nah, ini berikan contoh perilaku anak tersebut ya. Selain itu, Adawiyah dapat melafalkan dan membiasakan diri pada kegiatan berdoa. Kegiatan berdoa sebelum belajar, sebelum makan, dan lain sebagainya. Seperti ini ya. Nah, kemudian bisa kita masukkan juga narasi mengenai kegiatan beribadah. Misalkan Bapak Ibu guru di sekolahnya ada praktik sholat ataupun ada ngaji atau ada kegiatan keagamaan dan lainnya, bisa juga dimasukkan untuk narasinya di elemen nilai agama dan budi pekerti ini. Nah, tinggal dimasukin aja hal apa yang sudah dikuasai oleh anak kita di semester 2 ini. Kemudian saya memberikan beberapa capaian perkembangannya yang belum dapat muncul ataupun perlu dikembangkan ataupun perlu distimulasi lagi lebih lanjut di SD nanti. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Namun Adawiyah masih perlu distimulasi lebih lanjut, yaitu kemampuan Adawiyah dalam mengaji dan mengenal huruf hijaiyah. Sehingga di semester 2 ini Adawiyah masih memerlukan bimbingan untuk mengaji Iqra dan mengenal bentuk serta bunyi huruf hijaiyah dengan baik. Oke, paragraf selanjutnya kita bisa memasukkan ya rekomendasi apa yang perlu distimulasi untuk ke jenjang SD selanjutnya.
Nah, karena ini kan semester 2 ya, jadi kita masukin aja narasinya seperti ini. Di kelas 1 SD nanti, guru, orang tua dapat melanjutkan pembelajaran tentang nilai dan ajaran agamanya. Misalnya, nah kita kasih contoh nih Bapak Ibu guru. Misalnya Adawiyah bisa mulai dikenalkan dengan doa-doa utama dalam kehidupan sehari-hari. Kita kasih contoh doa apa aja sih gitu ya. Nah, ini doa sebelum belajar, sebelum makan, sesudah makan, dan lain sebagainya. Serta banyak membacakan cerita dan ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang harapannya. Nah, ini ada harapannya. Yang harapannya dapat memperkuat dasar-dasar moral dan agama yang telah ditanamkan. Dan membantu Adawiyah untuk lebih memahami makna dari ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada saran ya untuk stimulasi apa yang harus distimulasi lagi di kelas 1 SD nanti. Bu Alifa juga memasukkan ini ya, ada rekomendasi ataupun saran yang lainnya untuk guru kelas 1-nya nanti seperti ini. Selain itu, guru kelas 1 juga dapat memberikan stimulasi lebih kepada Adawiyah yang lebih intensif dalam pengajaran huruf hijaiyah. Kita kasih contoh nih, misalnya menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti kartu huruf hijaiyah, lagu-lagu, serta permainan interaktif yang dapat membantu Adawiyah mengenal huruf hijaiyah secara menyenangkan. Kemudian berikan juga nih kemudian kita dapat memberikan rekomendasi kepada orang tua. Orang tua juga dapat dilibatkan nih dengan memberikan dukungan dalam membiasakan Adawiyah konsisten mengaji dan belajar huruf hijaiyah di rumah. Sehingga Adawiyah dapat lebih terbiasa dan percaya diri dalam mengaji. Dengan konsisten dan penuh kesabaran, diharapkan Adawiyah dapat menguasai keterampilan ini dalam kurun waktu dekat. Kemudian kita bisa masukkan foto kegiatan anak, yaitu berkaitan dengan elemen nilai agama dan budi pekerti tadi, elemen CP-nya. Bisa sholat, bisa mengaji, bisa kegiatan misalnya salim kepada guru, teman, atau saling bergotong royong, dan lain sebagainya. Ini bisa ya. Selanjutnya, di sini ada elemen capaian pembelajaran untuk jati diri ya. Nah, narasinya seperti ini Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada semester genap ini Adawiyah banyak peningkatan perkembangan. Ia dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik di sekolah. Ia juga dengan semangat mengikuti senam yang dilakukan di halaman sekolah. Senam yang menjadi favoritnya yaitu senam penguin dan baby shark. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, Adawiyah sangat antusias ketika bermain yang melibatkan motorik kasar maupun bermain di halaman sekolah seperti bermain prosotan, memanjat, bermain playground di sekolah. Kemudian di bawah sini juga ada Adawiyah juga dapat mengembangkan motorik halus. Nah, kita kasih contoh nih seperti apa. Nah, salah satunya adalah menggunakan gunting dengan baik. Kemudian di paragraf selanjutnya saya masukkan CP apa yang belum muncul di Adawiyah pada semester 2 ini. Saya masukkan narasinya. Di semester 2 ini, Adawiyah masih belum dapat mengekspresikan emosi dan meregulasi emosi diri dengan baik. Saya contohkan seperti apa sih emosi seperti apa gitu ya. Nah, misalkan ia masih suka tantrum ketika permintaan yang tidak dapat dituruti oleh orang tuanya seperti membawa jajan ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan untuk paragraf selanjutnya, nih pada akhir semester 2 ini Adawiyah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menjaga kebersihan diri dan pola makan yang sehat. Kemudian kita berikan contoh seperti apa sih? Ia selalu membawa dan mengkonsumsi makanan bergizi tanpa memilih-milih. Bahkan sayuran brokoli yang menjadi salah satu makanan favoritnya. Kemudian kepercayaan dirinya pun semakin berkembang, terutama saat ia dengan bangga menceritakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya berasal dari Palembang dan ibunya dari Jawa. Logat Palembang yang khas kadang muncul saat dia berbicara di kelas, memberikan warna tersendiri dalam percakapan dengan teman-temannya. Keberagaman budaya yang dimiliki Adawiyah menjadi salah satu keyakinan
yang ia bawa dalam pergaulannya sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa tambahkan rekomendasi untuk di kelas 1 nanti seperti apa. Contohnya, di kelas 1 SD nanti, guru dan orang tua dapat mendukung perkembangan Adawiyah dengan memberikan kesempatan pada Ananda untuk aktif berkegiatan fisik di rumah dan di sekolah, mengajak bereksplorasi hal-hal baru di lingkungan sekolah SD-nya, mengenalkan keberagaman budaya Indonesia yang lebih luas lagi. Nah, kita kasih contoh nih, misalnya melalui berbagai media seperti gambar-gambar, video, atau bahkan dengan memperkenalkan langsung budaya-budaya di lingkungan sekitar. Hal ini akan memperkaya pengetahuan Adawiyah tentang keberagaman budaya Indonesia dan mendukung pembentukan identitas dirinya yang lebih kuat, serta membantunya semakin menghargai dan mencintai warisan budaya bangsa. Ini ada foto kegiatan anak, jadi didokumentasikan aja kegiatan fotonya untuk elemen jati diri. Oke, lanjut ke elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, teknologi, dan juga seni. Alhamdulillah, pada akhir semester genap ini, Adawiyah menunjukkan minat dan ketersediaan berpartisipasi dalam kemampuan pra-menulis yang terlihat dari kemampuan menulis nama diri, teman, dan kata-kata yang sering ditemui. Misalnya, kita kasih contoh nih, buku, bola, baju, dan ia juga dapat membaca lebih dari 2 suku kata dengan baik. Ia juga bercerita mengenai isi buku yang ia dengar ataupun film yang ditontonnya. Ia juga menyimak cerita yang dibacakan guru, bahkan melontarkan pertanyaan berkaitan dengan cerita tersebut. Nah, setelah mendengarkan cerita, Adawiyah mampu menceritakan kembali dengan kalimatnya sendiri. Selanjutnya, Adawiyah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ia sangat menyukai kegiatan eksperimen, seperti eksperimen gunung meletus yang dilaksanakan sekolah. Ia sangat antusias dalam kegiatan eksperimen tersebut. Nah, ini kegiatan sains ya, karena berkaitan dengan eksperimen. Kemudian selain itu, Adawiyah menggunakan alat bermain pribadinya dengan bertanggung jawab dan mengembalikan kembali ke tempat semula setelah memakainya. Saat berkegiatan main di sekolah, Adawiyah tertarik untuk memegang dan mengamati benda-benda yang menarik minatnya. Ia mencoba membentuk atau menggunakan benda-benda itu dalam kegiatan bermain, termasuk membentuk angka dari Play-Doh, balok, dan stik es krim seperti angka 1 sampai 10. Nah, ini berkaitan dengan numerasi. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Ini narasi untuk rekomendasi untuk orang tua maupun gurunya di kelas 1 nanti. Contohnya seperti ini, orang tua juga dapat mengajak Adawiyah belajar menulis dengan konsisten dan menstimulasi literasinya seperti mendengarkan cerita, membaca dongeng yang ia suka untuk memperkaya kemampuan bahasanya. Kemudian ini kesimpulan ya yang dapat diberikan kepada guru di semester 2 ini. Contohnya, secara keseluruhan sebagai guru di TKB 1, saya merasa sangat bangga dengan perkembangan Adawiyah yang luar biasa di semester 2 ini. Ia adalah anak yang sehat, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga sosial dan juga rohaninya. Saya percaya untuk melepas Adawiyah ke tingkat yang lebih tinggi yaitu SD, karena saya yakin ia akan terus berkembang dengan baik. Kemudian ini kasih dukungan ya, ataupun support system. Dukungan yang konsisten dari orang tua dan guru kelas 1 SD terhadap Adawiyah dengan penuh kesabaran dan perhatian akan membantu Adawiyah dalam beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru dan lebih menantang. Saya yakin Adawiyah akan mampu menghadapi segala tantangan tersebut dengan percaya diri dan semangat yang tinggi. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk perkembangan di semester 2 ini bisa dimasukkan beberapa motivasi maupun support system untuk transisi dari PAUD ke SD. Kemudian bisa melampirkan foto kegiatan anaknya di sini. Kemudian misalkan di semester 2 Bapak Ibu Guru melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini juga bisa dideskripsikan ya. Nah, ini contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila semester 2 di TK Bu Guru ya. Contohnya seperti ini. Semester ini Adawiyah melakukan proyek pawai budaya pada Hari Kartini yang harapannya membangun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi untuk
tema P5-nya ini saya ambil Cinta Indonesia ya, yaitu pawai budaya pada Hari Kartini. Saat melakukan kegiatan proyek, Adewia menunjukkan sikap peduli dan antusias terhadap keanekaragaman budaya Indonesia. Mulai dari perjuangan pahlawan era Kartini, keanekaragaman baju adat khas budaya Indonesia, terutama adat Lampung. Adewia sangat antusias mengikuti pawai budaya untuk memperingati Hari Kartini dengan menggunakan pakaian adat Lampung. Ia dengan senang menceritakan baju adat Lampung yang ia sedang gunakan, seperti memakai sigar Lampung, dan memberitahu kepada teman dan juga gurunya pakaian adat ini digunakan untuk tari sigah penguntan. Selain itu, Adewia dengan kreativitasnya mewarnai gambar RA Kartini dengan penuh semangat. Nah, kemudian bisa dilampirkan juga nih foto kegiatan anaknya untuk P5-nya ya. Kemudian bisa dimasukkan ketidakhadirannya, sakit izin dan tanpa keterangannya. Kemudian ditambahkan juga nih refleksi untuk orang tua ataupun wali murid. Nah, di sini Bu Alifa memberikan 3 pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang sudah berkembang pada diri anak saya di semester 2 ini? Jadi orang tua maupun wali muridnya dapat menuliskan di sini. Kemudian yang kedua, apa saja yang masih perlu dikembangkan pada diri anak saya pada jenjang pendidikan selanjutnya di kelas SD, di kelas 1 SD nanti. Bisa ditulis di sini. Kemudian ada 3 nih, langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membantu anak saya mengembangkan perkembangannya dan kemampuannya di kelas 1 SD nanti. Nah, ini untuk refleksi pertanyaan orang tua. Kemudian ini ada tanda tangan wali murid ataupun orang tua, kepala sekolah maupun guru. Mulai tadi ya, inspirasi, narasi, membuat raport PAUD di semester 2 kurikulum merdeka untuk kelas TKB 1 ataupun untuk anak usia 5-6 tahun. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru PAUD di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video Bu Alifa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.